Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Saya masih di lingkungan yang indah ya. Di Villa Suarga di Lombok. Kita sebutkan saja namanya ya. Daerahnya bagus, ini di ketinggian ya. Jadi berundak-undak tempatnya. Dan bersama saya ada 3 orang anak muda ya. Bukan mudah-mudahan betul-betul muda ya. Ya paling 20-an 30-an tahun. Pertama adalah adinda saya Afandi Ismail Hasan. Ada Hasannya. Beliau adalah ketua umum ya, ada umumnya ya. Ketum HMI MPO. Nggak mungkin saya bilang tepuk tangan. Yang kedua adalah saudara Arif Kurniadin yang mukanya capek betul ya. Siap. Karena mengkoordinir kegiatan dari beliau adalah Batko ya, ketua Batko ya. Ya. Badan Komisariat Koordinasi. Badan Koordinasi HMI MPO untuk Bal Nusra, Bali Nusa Tenggara. Ya. Jadi beliau ini yang punya hajat di sini dan sebelah kanan saya kalau dari sini ya, sana sebelah kiri itu adalah Eko Saputra. Beliau adalah ketua HMI cabang Mataram ya. Jadi disingkat Hamparan ya. HMI cabang Mataram, Hambaran ya, bukan Hamparan. Kita ingin bicara mengenai kegiatan HMI di sini ya. Sejak tanggal berapa Dina? Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Tanggal 5 mereka melakukan advance training untuk menciptakan kader-kader yang militan, revolusioner, menolak penundaan pemilu dan lain sebagainya. Dinda Fandi mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kegiatan ini dan apakah ini merupakan kegiatan rutin HMI atau bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak Bang Refli Harun ya, yang sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta ke Senggigi Lombok ini. Tepatnya di Svarga Resort. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa alhamdulillah pengurus besar HMI tentunya bekerja sama dengan Badan Koordinasi HMI wilayah Bali Nusa Tenggara, bekerja sama dengan HMI cabang Mataram. Kita menyelenggarakan kegiatan LK3 tingkat nasional atau Advanced Training tingkat nasional. Itu alhamdulillah dilaksanakan sejak 5 Maret sampai 15 Maret. Ya. Jadi insya Allah kurang lebih beberapa hari ke depan kita akan adakan acara closing, acara penutupan, dan alhamdulillah sejauh ini. Sebentar, gambarnya agak didekatin sedikit nggak apa-apa? Didekatin sedikit, biar jangan terlalu jauh, ini ada yang komplain soalnya. Gitu. Oke, silakan terus. Dan sejauh ini alhamdulillah kegiatannya lancar. Dan seperti yang tadi Bang Refli sampaikan bahwa kegiatan Advanced Training atau LK3 ini dapat dikatakan menjadi salah satu rutinitas. Menjadi salah satu rutinitas, agenda rutin di Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya pengurus besar. Ini juga menjadi salah satu rekomendasi kongres. Kongres yang ke-32 di Kota Kendari. Dan alhamdulillah kita melihat sejauh ini kegiatannya lancar dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian LK3 ini dapat dikatakan sebagai jenjang perkaderan. Jenjang perkaderan atau latihan kepemimpinan ya? Latihan kader. Latihan kader. Jadi latihan kader tingkat 3 ini adalah jenjang tertinggi di Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi bentuk pelatihan atau pendidikan formalnya yang levelnya level paling tinggi. Begitu kan dah.
Kalau boleh tahu ya, mungkin ada yang mau ditambahkan, Arif? Anda kan nggak sedang ada masalah kan? Aman bang. Soalnya sobat era sekalian, saking capeknya dia senyum pun tak sempat lagi kelihatan. Siap. Coba. Oke, ditambahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, yaitu kekuatan iman dan Bukan siang, kenikmatan udah sore sekarang. umur. Oh, sorry. Di Jakarta jam 4, kalau di sekarang jam 5 di sini. Siap. Oke. Sorry, sore ya. Ya. Saya singkat aja untuk menambahkan penyampaian Pak Ketua Umum kami bahwa latihan Kader 3 adalah puncak daripada latihan formal yang ada di himpunan mahasiswa Islam, dengan tujuan menciptakan kader pemimpin, kader ulul albab yang siap menerjemahkan dan mentransformasikan konsepsional secara profesional di setiap dinamika yang terjadi di Republik Indonesia. Karena memang pada dasarnya memang kawan-kawan peserta advance training atau latihan kader 3 adalah teman-teman yang sudah lulus LK2, latihan kader 2. Artinya tidak sembarang kader yang masuk dalam forum intelektual ini, melainkan kader-kader pilihan. Kader-kader terbaik seluruh Indonesia. Berapa jumlahnya tadi semuanya? Sekitar 17 orang. 17 orang ya. Pada dasarnya banyak bang, Ya. banyak yang mendaftarkan diri, Ya. cuman senior kita di Pemandu menseleksi habis kader-kader kita sehingga di forum itu adalah kader-kader terbaik, Oh, kader-kader pilihan, sehingga nanti komitmen perjuangan terhadap himpunan ini, terhadap merespon setiap kebijakan yang terjadi di Republik ini, tetap komit sesuai dengan kebutuhan rakyat yang ada di Republik Indonesia, bukan kebutuhan para kelompok elit, melainkan kebutuhan lautan rakyat Indonesia. Oke. Hari ini bang, izin, Ya. bukan rahasia publik, Ya. banyak anak muda, banyak kawan-kawan aktivis yang sejujurnya seharusnya berbicara berdasarkan kebenaran-kebenaran yang terjadi di lapangan. Tapi fakta yang terjadi pada hari ini bahwa kawan-kawan muda kebanyakan berbicara berdasarkan pembenaran-pembenaran yang ada di Republik Indonesia. Artinya berbicara berdasarkan titipan-titipan kelompok-kelompok tertentu. Tapi jelas di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya di kelompok kita, kelompok HMI MPO, wabil khususnya kawan-kawan di Bali Nusra, komitmen kita jelas. Kita akan berkawan dengan kekuasaan manakala kebijakan itu mengarah pada kepentingan lautan rakyat Indonesia. Terus selanjutnya, kita akan menyatakan sikap terbuka dalam rangka sebagai oposisi total terhadap kekuasaan. Manakala dalam tanda kutip kebijakan itu berlawanan dengan kepentingan lautan rakyat Indonesia. Maka jelas bang, sikap kita di HMI MPO artinya ada saatnya kita berkawan, ada saatnya kita akan berlawanan. Oke. Itu prinsip kita jelas bang. Ya. Kira-kira seperti itu bang untuk Oke. sementara ini. Terima kasih. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menambahkan, tapi ini lebih lama daripada Afandi. Sorry bang. Siap. Coba kita alihkan ke sini lagi. Jadi sobat era sekalian, memang ininya harmoniknya cuma 2 saja, memang biasanya 101, tapi ini 3 narasumbernya. Coba Mas Eko ya, sebagai Ketua HMI Cabang Mataram, kerepotan Anda Sekaligus peserta. sekaligus peserta. Sekaligus peserta. Iya, sekaligus peserta. Oke, apa hal yang Anda alami di advance training ini ya? Gitu. Silakan ditaruh aja di sini. Nah, oke. Didekatkan aja. Ya.
Maaf. Ya, silakan. Nah. Pas Bang. Enggak, ini ditaruh kan. Nah, antum taruh sendiri. Nah, ini anak muda. Ya. Ah, Nah, ya itu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan atas limpahan nikmat, kesehatan serta nikmat ilmu sehingga kita sama-sama Ngomongnya agak gede sedikit. dapat berkumpul Iya. di tempat yang sederhana ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, tabiin, dan juga keluarga serta seluruh umat Islam yang sampai pada saat ini masih mempertahankan syiar-syiar Islam di muka bumi ini. Amin. Baik, izin Bang Refli, Ya. izin Imam PB, Ketua Batko. Jadi terkait pada LK3 adalah jenjang purna dari pelatihan HMI. Jadi dalam pelatihan HMI LK1 itu sebagai penanaman ideologi atau penanaman daripada dasar kerja atau perjuangan HMI. Kemudian LK2 itu bagaimana melatih kader untuk bersikap kritis, berpikir kritis serta bersikap kritis. Nah, namun di LK3 ini lebih menarik lagi. Iya. Lebih menarik lagi itu bagaimana melahirkan kader-kader yang punya konsepsi, punya konseptor, agar melahirkan ide-ide yang besar, gagasan-gagasan yang besar supaya mampu untuk menciptakan peradaban. Iya. Tentu kita ketahui bahwa dalam era disrupsi dan juga era kebanjiran informasi, tentu publik selalu digerini oleh yang namanya opini publik. Iya. Sehingga di situ terciptalah suatu hegemoni. Nah, dari situlah kita cenderung, baik itu organisasi nasional, organisasi kedaerahan, itu cenderung ikut mekanisme politis. Mekanisme politis sehingga kita gagal atau kita gagap untuk melahirkan ide-ide yang berbeda daripada teknis politis. Nah, di situ saya tangkap sebagai peserta juga, saya tangkap bahwa di LK3 ini justru melahirkan kader-kader yang militan, kader-kader yang punya ide, kader-kader yang punya konsep, tentunya itu akan menciptakan suatu peradaban. Peradaban di era disrupsi, apalagi misalnya momen Disrupsi ya, disruption. Iya. disruption. Jadi apalagi di era-era sekarang mau menyusun untuk generasi emas atau Indonesia emas 2045, tentu kita sebagai kader tetap mendorong kualitas daripada SDM agar mampu berdaya saing. Karena kompetitor-kompetitor kita saat ini, Bang, izin Bang ya, Iya. kompetitor-kompetitor atau pesaing-pesaing kita saat ini bukan lagi tentang organisasi antar organisasi, bukan lagi tentang pemerintah dan mahasiswa, tetapi kompetitor saat ini adalah penguasa atau oligarki, pengusaha atau oligarki. Karena itu, jika pengusaha sudah menggenggam dunia atau menggenggam Indonesia, maka kita akan tinggal jadi buruh pekerja, hanya tinggal diperbudak aja. Nah, justru inilah yang kita harus rubah agar kita itu koalisi kolektif untuk membangun suatu peradaban atau melawan daripada pengusaha-pengusaha atau oligark yang sedang berkembang di Indonesia. Mungkin demikian dari yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rupanya ada tetangga saya dulu waktu di Palembang nanya. Dia di Lombok sepertinya ya. Ini daerah mana nih? Lombok apa nih? Senggigi, Lombok Barat. Oh, ini Lombok Barat ya. Ini Lombok Barat di Senggigi, di siapa? Di Wisma apa namanya? Swarga itu apa? Resort. Jadi resort Swarga. Itu ya, teman saya, teman kecil di kampung dulu. ada di sini, Bang. Ya dia tanya melalui ini ya. Dinda Avandi ya. Siap. Ini saya challenge lah anak-anak muda ini ya. Kadang-kadang anak-anak muda ini berpikirnya terlalu idealis
mengawang-awang, walaupun itu dibutuhkan ya. Tapi begitu nanti terserap sedikit, digoyang-goyang sedikit dengan materi dan ekonomi, goyang juga. Atau jangan-jangan memang punya problem di sana di awal-awal sih, ketika mau meniti kehidupan, sehingga goyang juga. Apakah tidak disiapkan juga misalnya jiwa entrepreneurship mereka agar mereka bisa menjadi insan-insan yang mandiri, tidak mandiri secara pemikiran dan konsep, tapi juga mandiri secara ekonomi. Silakan, dan bisa tambahkan yang lain juga. Baik. Ini Lombok Barat ini ya. Lombok Barat, Senggigi, kemudian Resort Suwarga. Oke. Saya kira ini menarik Bang Refli, Iya. bahwa kalau kita melihat kembali tema besar ya, grand tema yang diangkat di dalam atau pada kegiatan advance training ini, yaitu kebaharuan HMI untuk Indonesia, untuk cita Indonesia adil, makmur dan beradab yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi itu adalah kalimat yang memang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan besar dari Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri, yaitu terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulil albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, artinya bahwa HMI sendiri usianya sudah 75 tahun. Oke. Beberapa waktu yang lalu alhamdulillah jadi tahun 46 ya HMI ini ya? 47. 47. 5 Februari 1947. Oke. Waktu Bang Refli datang sebagai pembicara, waktu Yeah. kita acara milad itu, Iya. nah itu adalah milad ke 75 tahun kita Oke. selenggarakan di gedung ruang paripurna DPD MPR RI. Oke. Nah, melihat dari rentang yang sudah cukup panjang itu, memang kita melihat bahwa dan kita menyadari bahwa secara kuantiti memang usianya sudah sangat tidak muda kan gitu. Iya. Karena sudah 75 tahun. Namun demikian di tengah usia yang sudah 75 tahun itu, saya kira tantangan HMI, apalagi tadi sudah Pokoknya disebutkan 75 tahun itu diklaim semua ya, HMI MPO 75 tahun. iya. HMI yang satunya 75 tahun juga. Iya. Oke. Jadi Tapi kahminya satu cuma. kahminya satu. Kahminya satu. Oke. Kahminya satu. Oke. Ya pada prinsipnya kita sama-sama berfastabikul khairat. Oke. Jadi berlomba-lomba di dalam Kebaikan. amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Saya pun alhamdulillah dengan saudara-saudara, dengan teman-teman di HMI Dipo ya, kita menyebutnya Dipo, teman-teman kita sangat akrab. Biasa Iya. kita ngopi-ngopi bareng, baik dari level pengurus besar, Batko, cabang, Korkom sampai di komisariat. Nah, jadi artinya bahwa ini menjadi satu percontohan yang baik Ya. yang kemudian perlu kita pertahankan. Saya pun sebagai ketua umum alhamdulillah sangat dekat dengan presidium-presidium Majelis Nasional kami, Oke. dengan senior-senior di sana. Bahkan kemarin saya standby kurang lebih 3 malam Bang Refli di Rakornas MN kami di Batam. Oke. Karena kita diundang. Presidiumnya itu ketua presidiumnya Riza Patria. Ya, Wakil Gubernur DKI sekarang ya. ya kemarin juga memberikan testimoni alhamdulillah. Anggota presidiumnya Profesor Siti Zuhro. Ada Prof Siti Zuhro. Viva Yoga Mauladi dari betul. PAN ya. Iya. Tapi ini bukan Anasir yang ingin tunda pemilu kan? Kemudian siapa lagi? Ada Bang Sigit Pamungkas. Sigit Pamungkas, mantan anggota KPU Iya. dan dosen UGM. Ada Bang Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa, mantan ketua MK. Iya. Satunya lagi Herman Hairon. Iya. Herman Hairon itu pernah dengar saya. Anggota DPR juga kayaknya ya, atau siapa Iya. gitu. Kayaknya advokat ya. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi alhamdulillah kembali ke soal yang tadi, Ya. meskipun usia kita sudah 75 tahun, Ya. tetapi tantangan ini semakin besar. Tantangan semakin besar, apalagi eranya sekarang era yang kebanyakan orang sebut dengan revolusi industri 4.0. Oke. Kemudian ya menataplah revolusi society 5.0, Ya. era disruption. Kemudian apa namanya? Laju informasi yang semakin cepat. Kemudian betul tadi yang Bang Refli sampaikan bahwa kemandirian finansial organisasi itu tentu akan sejalan dengan independensi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga independensi organisasi sebagai prinsip HMI di dalam bergerak,
di dalam berjuang, maka independensi itu akan selalu selaras dengan kemandirian finansial organisasi. Iya. Olehnya itu, alhamdulillah di banyak training-training HMI, saya kira terutama di LK2, LK3 ini ya, kita juga menyinggung soal dimensi perekonomian itu. Kemudian lembaga kekaryaan juga sudah mulai kita hidupkan yang concern dalam membangun kemandirian finansial organisasi, yaitu Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam atau LEMI. Oke. Nah, jadi kebaharuan itu saya kira juga tidak lepas dari semangat untuk bagaimana organisasi ini bisa lebih mandiri. Oke. Itu Bang Refli. Ini nanti setelah LK3 ini nggak ada kegiatan lain ya? Artinya ini udah terakhir ya? Setelah LK3? Iya. Setelah LK3 ini kita akan menatap pleno ketiga. Pergantian pengurus? Belum, itu apa namanya, rapat pleno. Rapat pleno Ya, PB? Rapat pleno PB HMI. Oke, kalau Dinda kapan selesai masa jabatannya? Tahun ini insya Allah. Tahun ini ya. bulan? Ya, sepokoknya kita akan rancang lah. Pokoknya yang penting sekarang kita fokus dulu pada pleno ketiga. Yang kita agendakan insya Allah dilaksanakan di Kota Manado. Oke, ininya pleno ketiga. Pleno ketiganya di Manado. Di Manado. Kalau ininya, kalau pemilihan Kongresnya belum. Nanti Belum. kita tetapkan di pleno ketiga itu. Oke. Ya. Tapi Dinda masih bisa nyalon lagi? Sudah tidak bisa. Oh, karena Sudah. sudah 2 periode. Sudah, ya enggak, kita cuma 1 periode aja. Oke. Ya. Satu Memang periode. penting 1 periode ini biar nggak ribut biasanya. Karena yang ribut ini kalau 1 periode pengen 2 periode, 2 periode pengen 3 periode. Ya, betul. Ya kan? Cukup kalau Iya. kita cukup 1 periode, kemudian kita memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik yang lainnya untuk melanjutkan kepemimpinan. Cukup sudah 2 kali. Nah, ini cukup 1 kali saja. Ya kan? Seperti Filipina. Karena biasanya kalau ada ketua umum mau nyalon lagi, biasanya dia akan menyaring kader-kader yang tidak akan menjadi penantangnya, kan kira-kira begitu. Yang jadi penantangnya itu sudah masuk kotak semua biasanya. Sama seperti partai politik, sobat era sekalian, pokoknya siapa yang berpotensi untuk menantang sang ketua umum pasti masuk kotak. Nggak diundang di kongres biasanya, ya kan? Oke. Jadi Dinda kalau setelah nanti ya tidak lagi menjadi pengurus HMI berarti akan menjadi alumni. Kalau kita di HMI itu 12 tahun. Oh, itu 12 tahun. Iya, saya masih menyisahkan kurang lebih 1 tahun mungkin. Jadi pasca, ya kalau nggak salah ya, Ya. pasca saya turun nanti digantikan di Kongres, Ya. saya masih punya waktu menjadi kader 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya. Lalu setelah itu baru kemudian bisa dianggap sebagai alumni. Alumni yang penting sudah 12 tahun kan, jadi mulai dari pertama kali dia di kader, Di baiat. ya sebagai anggota biasa gitu ya. Kan dibayar kan nggak apa-apa istilahnya Sebagai- kan dibayar. Sebagai kader HMI Ya. nanti sampai 12 tahun. Oke, gitu. jadi pertama kali dia dibayat sebagai kader BNI jadinya kader HMI, Iya, kemudian 12 tahun dia mau sekolah mau enggak pokoknya 12 tahun. iya. Oke, itu aja pembatasannya 12 tahun ya. Setelah itu baru menjadi alumni. Oke. Dinda Afandi dan yang lainnya juga silakan closing statement dari beliau Ya. dulu ya. Ayo silakan. Dari siapa namanya sih? Eko Saputra. Eko Saputra, kok Edi jadinya. Eko Saputra. Gitu. Saya asal nyebut aja kan, dia akan nyebut dirinya sendiri kan. Oke, silakan Pak Eko. Oke, baik. Ya. Untuk closing statement saya bahwa di HMI itu mengajarkan kita tentang bagaimana kualitas diri, bagaimana berhijrah untuk menemukan kejati diriannya, Ya. benar-benar menjadi kader yang kafah sesuai dengan Islam kafah, Ya. untuk bagaimana bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bahwa setiap interaksi individu dia akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat. Oleh karena itu kita kader HMI itu dituntut atau dikatakan sebagai kader yang ummah.
Ummah itu artinya ibu. Artinya selalu mempertahankan harga diri masyarakat. Oke. Karena itu bila masyarakat ditindas oleh oligar-oligar, maka harga diri pun kita terancam. Oke. Harga diri pun kita diinjak. Mungkin itu saja. Saya harap bahwa HMI di kemudian hari selalu menjadi garda terdepan untuk melahirkan konsepsi dalam perubahan tatanan dan perubahan peradaban. Oke. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun segala sesuatu tidak mudah berjuang itu, tapi yang paling penting ada niat untuk berjuang dulu. Kalau niat aja nggak ada susah ya. Pak Din Samsudin. Arif Kurniadin. Kan Pak Din kan ujungnya kan. Oke, baik. Oke. Yang pasti di Himpunan Mahasiswa Islam, di latihan kader 1, latihan kader 2, bahkan latihan kader 3. Kita diajarkan yang berkaitan dengan hal-hal yang intelektualitas. Karena nanti konseptual yang dilahirkan, yang ditawarkan kepada rakyat, dan tindakan yang akan kita aktualisasikan untuk kepentingan rakyat terlihat berkualitas. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini benar-benar dia concise ya, precise ya, cepat tepat. Ya. Silakan Bung Afandi. Baik. Jadi kembali kita ingin menyampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa jenjang pelatihan atau pendidikan formal di Himpunan Mahasiswa Islam itu yang pertama ada yang disebut dengan basic training atau latihan kader 1. Ya. Basic training sebagaimana tadi disebutkan oleh Ketua Umum HMI Cabang Mataram, itu adalah tempat atau ajang di mana kader-kader itu dikuatkan ideologinya. Penanaman ideologi, menginternalisasi nilai keislaman, ke-HMI-an sebagai kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam. Oke. Kemudian latihan kader 2 atau intermediate training lebih mengarahkan output daripada latihan kader 2 itu memiliki kekuatan analitik yang luar biasa. Oke. Sehingga bisa membaca dinamika realitas sosial yang ada dalam berbagai dimensinya. Nah, kemudian advanced training atau LK3 itu lebih bagaimana menjadi problem solver. Oke. Menjadi pemecah dari berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Oke. Problem solver, makanya dituntut mereka di dalam forum-forum LK3 itu lebih proaktif. Jadi hadirnya narasumber itu hanya sebagai partner, pemantik aja. Oke. Jadi yang mau digali ini adalah ide, gagasan, pikiran-pikiran dari peserta, sehingga nanti sudah punya skill, sudah punya kemampuan, kompetensi untuk di tengah-tengah masyarakat dalam semua levelnya memberikan solusi. Nah, makanya kenapa kita sangat bersemangat sekali mengadakan kegiatan advance training kurang lebih 10 hari ini ya, 10 hari ini ya sekaligus bisa dikatakan refreshing lah kan gitu ya. Refreshing, alhamdulillah kita bisa berkegiatan di Svarga Resort di Senggigi Lombok ini. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita perjuangkan kerja keras ini 17 orang itu jadi. Jadi problem solver untuk menjawab tantangan. Nah, ini juga tadi ada, saya hampir lupa tadi ini. Jadi di MN Kahmi itu presidiumnya ada juga Allahyarham almarhum kakanda kita Hari Azhar Asis kan, beliau juga masuk presidium. Kemudian ada Bang Ade Komarudin. Kemudian lagi sakit juga ya? Ya, kemudian ada juga Bang Ahmad Doli Kurnia. Ahmad Doli Kurnia Golkar ya? Golkar ya. Itu kan dah. Saya kira cukup ya. Iya. Sobat daerah sekalian, kalau mau tahu HMI ya kan, entah itu MPO atau HMI yang Dipo ya kan, atau HMI lah secara keseluruhan, memang kadernya tersebar di mana-mana. Jadi kalau di partai itu barangkali hampir semua partai ada HMI-nya ya. Betul.
Kalau pemilihan anggota KPU Bawaslu ditanya HMI-nya ada apa enggak? Ada juga. Mudah-mudahan HMI tetap menebar kebaikan. Ya. Amin. Contohlah kader-kader yang punya komitmen, Betul. bukan kader yang korup, ya kan? Betul. Nah, jadi kader yang korup adalah kader buah HMI yang salah, yang keliru ya. Tapi kader yang bernas itu adalah kader-kader yang memang berjuang untuk kebaikan terus-menerus ya. Jadi kalau kita mau melihat organisasi, buruknya kita tampilkan, baiknya kita tampilkan untuk pembelajaran kedua-duanya ya. Terima kasih banyak Dinda Afandi, Siap. Dinda Eko dan Dinda Arif ya. Arif Eko Afandi, bisa dibikin nama baru itu. Mudah-mudahan di Swarga Resort ini kita tetap menikmati istirahat Indahnya, kita ya, ya. indahnya ini. Ini bukan tempat yang sederhana, ini tempat yang mewah ya. Pengertian mewah itu adalah ini fresh air ya, udaranya masih segar, masih hijau ya kan. Kemudian juga tempatnya itu berundak-undak, jadi olahraganya gampang, tidak perlu pakai Dan ini treadmill Bang gitu Refli ya. ini prestasi buat Batko Bali Nusra Iya. dan HMI cabang Mataram. Oke. Ini pertama sejak berdirinya perdana. Jadi sejak adanya HMI Batko Bali Nusa Tenggara, Ya. sejak adanya cabang Mataram ya. Itu ini kegiatan nasional Oke. pelatihan tingkat 3 ya, latihan kader 3 yang pertama kali dibuat. Oke. Alhamdulillah Pak Gubernur memberikan respon yang sangat baik. Ya, kemarin kita juga sudah beranjak sana ke gubernur. Nanti saksikan di Refli Harun Channel ya, dengan Gubernur NTP Zulkifli Mansyah. Yang saya bilang tidak kalah ini kalau kita lihat potensinya dibandingkan gubernur yang sering disebut ya. Karena beliau juga punya reputasi, paling tidak punya pengalaman internasional. S1 di UI, S2, S3 di Skotlandia, kemudian postdoc-nya di Harvard University, luar biasa. Jadi anggota DPR 3 periode dan terpilih menjadi anggota DPR dan usia sekarang masih 49 tahun. 49 tahun. Sahabat sekalian, itu saja ya yang bisa kita share dalam kesempatan ini. Doakan kita sehat semua karena ini orang-orang yang capek semua ya dan sempat merasakan sakit semua. Baru pulang riset tadi. Bukan karena kita tidak menikmati alamnya, tetapi karena memang banyak kegiatan yang membuat mereka kemudian lelah tak berketulungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Salam 0%. Salam 0%. Oke.